Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang sudah selayaknya kita ketahui. Ya, sekitar 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan di antara hari-hari di bulan Dzulhijjah itu akan ada syariat kurban. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari tentang fiqhul udhiyah, fikih pembahasan tentang berkurban. Kita akan sarikan kajian ini dari kitab Abi Syuja, ya, dan akan digabungkan dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, yaitu tentang 67 permasalahan di dalam kurban. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, udhiyah ini suatu ibadah yang dijelaskan oleh Imam Abu Syuja, ismun lima yudbahu minan na'am yauman nahri wa ayyamat tashriq taqarruban ilallah ta'ala. Itu sesuatu yang menunjukkan akan kegiatan penyembelihan hewan ternak di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja, Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ketika menjelaskan matan Abi Syuja ini. Ya. Jadi kurban ini adalah ibadah yang secara bahasa al-udhiyah ini artinya ya penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Ya, secara bahasa dikatakan udhiyah dikarenakan biasanya hewan kurban itu disembelih di waktu duha. Dan disyariatkan udhiyah ini pada tahun 2 Hijriah. Ya, pada tahun 2 Hijriah disyariatkan udhiyah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu pula. Kemudian kata Al-Imam Abu Syuja, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Beliau memulai dengan hukum berkurban. Apa hukumnya? Kata beliau, udhiyah itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah apa? Sunnah yang ditakkid, yang ditekankan. Mengenai permasalahan ini, para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama bahwasanya udhiyah itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, udhiyah ini adalah sunnah muakkadah. Yang rajih yang mana? Yang rajih yang mana? Mayoritas para ulama
Seperti itu alasannya? Ya. Baik. Ketika kita mentarjihkan suatu masalah, kita harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Pendapat yang mengatakan bahwasanya udhiyah wajib itu berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan dalam harta, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendapati atau mendekati tempat salat kami. Ini ancaman yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wajib atas setiap ahli bait, satu keluarga atau satu rumah, itu 1 tahun 1 kali kurban. Ini dalil-dalil yang dipergunakan oleh mazhab Abu Hanifah untuk mewajibkan kurban. Namun jumhur, mayoritas para ulama mereka menjelaskan bahwasanya perintah di sini tidak menunjukkan akan kewajiban. Buktinya apa? Diriwayatkan di dalam riwayat Al-Baihaqi, dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya Abu Bakar dan Umar diriwayatkan bahwasanya mereka pernah menyengajakan untuk tidak melaksanakan kurban, alasannya khawatir itu dianggap sebagai kewajiban. Ya, jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, khawatir itu dianggap sebagai kewajiban. Demikian juga Abu Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi pula bahwasanya beliau mengatakan, "Inni la ada'ul adha wa inni la musirun makhafata an yara jirani annahu khutima alayya." Ya, bahwasanya saya menyengaja untuk meninggalkan ibadah kurban. Wa inni la musirun, padahal saya mampu. Makhafata an yara jirani annahu khutima alayya. Saya khawatir tetangga-tetanggaku menganggap bahwasanya ibadah kurban ini wajib. Ya, Abu Mas'ud Al-Ansari, demikian juga Abu Bakar dan Umar, ini tentu tidak akan meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini dalil yang dipergunakan oleh mayoritas para ulama bahwasanya perintah-perintah yang ada di dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu merupakan bukan kewajiban. Ya. Namun sebagian ulama mu'asirin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memilih wajib. Maka kalau orang memiliki kemudahan, alangkah baiknya untuk berkurban. Batas kemudahannya seperti apa? Ya, batas kemudahannya seperti apa? Kang Reza, kapan seorang dikatakan mudah untuk berkurban? Ya, dikatakan dia itu mampu berkurban. Ya, Syam, kalau ada uangnya, masya Allah. Tapi ada uang, tapi cukup untuk makan sebulan aja, gimana? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Berarti kapan? Ada uang lebih, melebihi cukup kebutuhannya untuk 1 bulan. Ketika itu baru dikatakan dia musir. Dia musir. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kadar musirnya itu dilihat dengan zakat fitri. Selama dia masih punya makanan untuk 1 hari, sisanya untuk berkurban, maka dia wajib. Subhanallah, ya. Sampai ada yang
mewajibkan dengan kadar kelapangan ketika hari zakat atau hari Idul Fitri untuk melaksanakan zakat fitri. Ya. Kemudian sekarang para ulama bersepakat bahwasanya udhiyah itu disyariatkan untuk orang yang hidup. Bagaimana untuk orang yang wafat? Ya. Bolehkah kita berudhiyah untuk orang yang wafat? Misalkan orang tua kita sudah wafat, kita ingin berkurban untuk orang tua kita. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid bahwasanya hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Demikian juga Lajnah Daimah, ya, lembaga Komisi Fatwa Saudi, mereka membolehkan, ya, kita berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Karena mereka mengkiaskan dengan sedekah, bahwasanya kita boleh bersedekah atas nama sang mayit, maka kurban pun boleh. Namun sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi itu melarang untuk kurban atas nama sang mayit kecuali jika dia berwasiat. Kecuali jika dia berwasiat, maka hal itu diperbolehkan. Ini pendapat, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Wallahu alam, bahwasanya pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Sekarang bagaimana kalau kita tidak memiliki uang di hari itu, namun kita yakin bahwasanya di akhir bulan atau di awal bulan kita akan memiliki uang yang cukup untuk dipakai berkurban. Ya, misalkan nanti hari Idul Adha itu di tanggal 10, tanggal berapa nanti? 31. Oh, berarti dekat dengan awal bulannya, insya Allah aman, ya. Tapi kalau seandainya, ya, Idul Adha-nya tanggal 10 misalkan, kemudian dia yakin bahwasanya di awal bulan dia mampu untuk membayar, maka apa hukumnya kita berhutang untuk melaksanakan kurban? Ya, apakah kita harus berhutang atau tidak usah? Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, in kana lahu wafa'un fastadana ma yudhhi bihi fahasan. Kalau seandainya dia memiliki keyakinan bahwasanya dia akan mampu membayar hutangnya itu, kemudian dia berhutang, maka ini baik. Jadi bapak-bapak di sini tinggal hitung-hitung aja ini, ya. Kalau seandainya tanggal 31-nya ngutang, tanggal 1-nya kira-kira bisa bayar nggak? Ya. Kalau bisa bayar, alhamdulillah, berarti ya nggak masalah ngutang. Ngutang, kemudian tanggal 1-nya bayar, ya, untuk melunasi hutang kurban. Ya. Wala yajibu alaihi an yaf'ala dzalik. Namun hal ini tidak wajib, ya, hal ini tidak wajib. Ya, tidak mesti kita mensusah-susahkan diri untuk menghutang demi untuk berkurban. Ya. Kemudian permasalahan yang ketujuh, apa yang lebih utama? Bersedekah dengan uang sejumlah kurban atau kita berkurban? Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, sampai ada keluar dari sebagian orang, ya, bahwasanya di zaman pandemi ini lebih cocok untuk dikeluarkan uang daripada mengeluarkan atau melakukan ibadah kurban, karena orang-orang di zaman sekarang sedang lebih butuh kepada uang daripada butuh kepada daging kurban. Kira-kira seperti apa ini? Ya. Bolehkah kita menggantikan
kurban dengan uang, dikarenakan kebutuhan manusia di zaman sekarang sepertinya lebih butuh uang, ya, maka dijelaskan bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan. Karena di zaman Nabi SAW, ya, tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menggantikan kurban dengan uang. Demikian juga ibadah kurban ini adalah ibadah yang waktunya sangat sempit. Adapun sedekah itu waktunya sangat luas, kapanpun bisa kita lakukan, ya. Dan di antara hikmah kurban bahwasanya di dalamnya itu terdapat, ya, menghidupkan syariat yang sangat besar. Syiar yang pertama disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga di dalam ibadah kurban terdapat rasa syukur kita, terkandung di dalamnya rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umur selama 1 tahun. Ya, ala ni'matin mutajaddidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur 1 tahun. Tahun lalu kita bertemu dengan Idul Adha, tahun ini kita bertemu lagi. Maka itu membutuhkan kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hikmah kenapa disyariatkannya kurban, karena di dalam ibadah kurban itu ada kemiripan kita dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang-orang yang berkurban itu tidak boleh potong kuku, potong rambut, ya. Sebagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tidak boleh potong kuku, potong rambut, ya. Maka dengan kita melaksanakan ibadah kurban, kita sedang, ya, bergabung dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dalam suatu ibadah yang sangat agung ini, ya. Maka tidak bisa hal ini digantikan dengan uang. Hal ini tidak bisa digantikan dengan uang, ya. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wa yujzi'u fiha al-jaza' min ad-dha'n. Ya, sebelum itu dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim Ghazi, 'alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Ya. Ibadah kurban ini sunnah muakkadah, sifatnya kifayah. 'Ala ahli baitin. Ya, kifayah maksudnya satu rumah itu cukup satu hewan sembelihan. Jadi tidak mesti, ya, ketika orang ingin berkurban, misalkan adik kakak atau misalkan bapak dan anak, maka cukup satu sembelihan itu atas nama keluarga tersebut, ya, mencukupi atau pahalanya akan diraih oleh seluruh keluarga tersebut. Wala tajibul udhiyah illa bin nuzur, dan kurban ini tidak wajib kecuali jika seorang bernazar, ya. Misalkan Kang Royan, ya, insyaallah sebentar lagi mau akad, ya. Kata beliau, kalau akad saya berhasil lancar, saya akan berkurban. Ya, maka ini akad yang sifatnya nazar, dan ini ketika itu sifatnya menjadi wajib, ya. Kemudian wa yajzi'u fiha al-jaza' min ad-dha'n. Cukup untuk hewan kurban yang kita jadikan sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah dengan menggunakan al-jaza' min ad-dha'ni. Al-jaza' min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'nun fi tsaniyah, ya. Yaitu hewan kambing yang
umurnya sudah 1 tahun dan sudah mulai masuk ke tahun yang kedua. Ya. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnah." Jangan kalian sembelih hewan kecuali yang musinnah, yang sudah berumur. Ya. Kang Ihsan, takaran dewasanya kambing itu berapa tahun? Kambing dikatakan dewasa. Kang Ihsan yang belakang. Bang ya, Bang Ihsan. Lama di Sunda jadi Kang Ihsan juga nggak apa. Ya? 17 tahun? Berapa tahun? 3? 1 tahun. Dikatakan musinnah, ya, musinnah itu berarti berumur, ya. Itu ketika sudah 3 tahun. Musinnah itu berarti sudah 3 tahun. Illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu jaza'ah min ad-dha'n. Namun kalau sulit kita mencari yang musinnah yang sudah 3 tahun, maka tidak mengapa kita kurban dengan kambing yang baru berumur 1 tahun. Enggak masalah, ya. Bahkan sebagian ulama menafsirkan jaza'ah min ad-dha'n itu 6 bulan ke atas, ya. 6 bulan ke 1 tahun itu dikatakan jaza'ah min ad-dha'n. Ya, enggak tahu Al-Ma'tub ini mazhabnya mazhab apa ini? Ya. Apakah boleh yang umurnya 7 bulan itu disembelih atau tidak? Ya. Baik. Wastani minal ma'az. Demikian juga diperbolehkan kambing ma'iz yang sudah berumur 2 tahun, yang sudah masuk ke 3 tahun. Ya. Bedanya dha'n dengan ma'iz, ya, Ustaz Khabir. Masya Allah. Bedanya dha'n dengan ma'iz itu apa? Ustaz Khabir. Tanpa mengurangi rasa hormat nih, ya. Bedanya dha'n dengan ma'iz apa, Ustaz Khabir? Ya. Ya, masih cari nyawa, ya. Masih ngumpulkan nyawa. Taib. Dha'n itu, ya, kambing yang bulunya kasar. Jadi kalau kambing yang bulunya kasar seperti domba-domba di sekitar kita, itu boleh 1 tahun. Ya, 1 tahun sudah boleh untuk disembelih. Tapi kalau ma'az itu berarti kambing yang bulunya sangat halus. Ya, entah ada di sini, Ustaz? Ma'az? Mbe, ya, yang kambing Betawi mungkin, ya. Bulunya sangat halus, nggak ada bulu-bulu kasar. Itu dikatakan ma'az. Nah, kalau ma'az minimalnya 2 tahun. Kalau ma'az minimalnya 2 tahun. Wastani minal baqar. Demikian juga atau adapun dari sapi maka harus 2 tahun. Masuk ke tahun ketiga. Wa tujzi'ul badana an sab'ah. Ya, ini mungkin permasalahan yang setelahnya, ya. Tapi mungkin ini saja dulu, ya, yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita agar kita bisa berkurban, ya, di tahun ini. Walaupun seperti tadi, ya, disebutkan berhutang, ya. Kalau kita memiliki keyakinan bisa untuk melunasi di waktu yang setelahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.